warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisya Rahmadia Putri, program studi Ekonomi Syariah dari kelas XC1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makosid syariah sebagai tujuan dari ekonomi Islam. Secara etimologi, makosid terbagi menjadi dua kata, yaitu makosid dan syariah. Makosid jamak dari makos yang berarti tujuan dan atau kesengajaan, dan syariah seperti jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju arah sumber kehidupan. Sementara makosid syariah menurut terminologi, sebagaimana dikutip dari Wahbah Zahairi, menyebutkan makosid syariah adalah jumlah nama atau sasaran yang hendak dicapai oleh syarat dalam sebuah atau sebagian besar kasus hukumnya. Adapun beberapa ulama mengemukakan tentang pengertian makosid syariah, salah satunya Imam Al-Ghazali. Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Dan masih banyak yang mengemukakan tentang makosid syariah, yaitu Al-Syafi'i yang mengemukakan berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, yang berkaitan dengan maksud mukallaf yang atau untuk menghindari kerusakan yang ada di dunia. Al-Mudi yang mengemukakan tujuan dari syariatnya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudorotan atau gabungan tujuannya. Abdul Wahab Khalaf juga mengemukakan tujuan umum ketika Allah SWT menetapkan hukum-hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk terpenuhinya kebutuhan daliliyah atau primer, hijayah, sekunder, dan tasniyah tersier. Dan yang terakhir juga terdapat dikemukakan oleh Al-Qadarawiyah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan, serta ibahat atau kebolehan. Nah, masa perkembangan teori makosid ini pada fase pro-produktif dengan tokoh utama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, untuk perkembangannya, beberapa contoh pemecahan masalah berbasis kemaslahatan dari Nabi, istijat para sahabat, mencari hikmah-hikmah dengan alasan dibalik ayat maupun hadis, dan belum ada juga kesadaran untuk membukakan ilmu ini menjadi sebuah disiplin. Nah, terus di periode kondikasi adalah para ulama-ulama, imam seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi, dan sebagainya, membentuk perkembangan pencetus istilah makosid, pembentukan beberapa dasar syariah, dan masih banyak lainnya. Dan masa modifikasi yaitu dengan tokoh utama Ibnu Asyur, Abu Zahra, dan ada tokoh-tokoh lainnya, dengan bentuk perkembangan menafsirkan makosid syariah dalam konteks sehari-hari dan merombak urutan landasan syariah, terus mereformasi pemahaman teori makosid, dan juga di membentuk perkembangan restrukturisasi elemen makosid. Ruang untuk makosid syariah ini tujuannya pada intinya adalah untuk memelihara pemasukan manusia atau menghindarkan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syari, tujuan persyaratan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Qasad Al-Syairi dan Al-Qasad Al-Mutlaq. Nah, Qasad Al-Syairi dapat dikategorikan menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek tujuan asasi yang mendasari atau tujuan pokok persyariatan hukum, dan yang kedua aspek media atau sarana penunjang untuk menjadi tujuan asasi. Nah, dengan qasd mukallaf ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan mukallaf yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan niat dan maksud yang benar. Yang kedua, selanjutnya qasd mukallaf bukanlah yang harus ada di dalam setiap pekerjaan, tapi hal ini qasd mukallaf harus ada di dalam setiap ibadah. Nah, tingkatan dari makosid syariah ini ada 3, daruriyah, hijayah, dan tasniyah. Nah, daruriyah ini adalah penegak kemaslahatan agama dari dunia atau juga keadaan di mana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan sesuatu yang bahaya atau berisiko bagi kehidupan manusia. Yang kedua, hijayah ini didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Nah, yang terakhir ini
Tasnia itu melakukan kebiasaan yang baik dan menghindarkan yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Unsur-unsur pokok kehidupan dari 3 kepentingan tersebut, tujuan untuk kemaslahatan manusia, juga terdapat unsur-unsur pokok kehidupan. Di antaranya ada hifz al-din atau menjaga agama, terus ada hifz al-nafs atau menjaga jiwa, hifz al-aql atau menjaga akal, hifz an-nas atau disebut juga menjaga keturunan, dan hifz al-mal itu disebut juga menjaga harta. Nah, peran yang signifikan terhadap maqasid syariah dalam ekonomi Islam dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam, akan mempelajari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariat. Selain itu, maqasid syariat juga dapat berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan kehendak atau hukum kehendak, antara kandungan kehendak atau hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, maqasid menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Signifikan maqasid syariah dalam ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan 4 fondasi, 3 pilar dan 1 tujuan. Di antaranya, keempat fondasi itu yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Dan menegakkan pilar-pilar yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dan mencapailah 1 tujuan yaitu falah. Contoh dari penerapan maqasid syariah ini dari Dayah dan Muhammad menggunakan maqasid syariah sebagai alat untuk mengukur efektivitas penganggaran pemerintah. Hal itu juga disebut sebagai alat pengembangan sebuah matris yang disebut sebagai maqasid performance quality matrix. Nah, jadi penerapan maqasid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai sub bidang. Setiap pengarangan analis upah minimum, insiden pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.